ketemu lagi dengan saya nih Kadek Sutini. Kali ini kita akan membahas tentang konsep epidemiologi dan pemanfaatan ilmu epidemiologi dalam bidang kesehatan. Nah, sebelum lanjut, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan epidemiologi. Epidemiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 3 kata. Epi artinya pada atau tentang, demos penduduk, logos ilmu. Nah, kalau kita gabung, maka epidemiologi memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Namun dalam pengertian yang modern saat ini, epidemiologi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat. Nah, di samping mempelajari frekuensi dan distribusi, epidemiologi juga mempelajari tentang determinan faktor atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi kejadian masalah kesehatan di populasi. Nah, sehingga dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa epidemiologi ini mampu memberikan gambaran tentang besaran masalah kesehatan yang terjadi di populasi terkait dengan jumlah. Nah, di samping itu, epidemiologi juga mampu memberikan gambaran tentang pola penyebaran dari masalah kesehatan menggunakan pendekatan who, siapa yang terpapar, where, di mana tempat paparan masalah kesehatan, dan when, kapan paparan masalah kesehatan itu terjadi. Di samping itu, epidemiologi juga mampu memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan, atau dengan kata lainnya di sini mampu menjelaskan apa penyebab dari masalah kesehatan yang terjadi. Misalnya pada kasus masalah kesehatan infeksi, tentunya faktor-faktor yang akan mempengaruhi dikaitkan dengan agent, host, dan environment. Agent itu cenderung seperti penyebab dari masalah kesehatan, apakah itu virus, bakteri, spora, jamur, dan lain sebagainya. Host mengarah pada tempat dari agen melakukan perkembangbiakan dan menimbulkan penyakit. Tentunya salah satunya adalah tubuh manusia. Dan environment adalah lingkungan yang akan mempengaruhi perkembangan dari agen sampai menimbulkan penyakit. Apakah lingkungan internal di dalam tubuh host atau lingkungan eksternal di luar tubuh host, seperti misalnya iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam epidemiologi ada 3 pokok bahasan yang dibahas. Apa saja itu? Yang pertama adalah frekuensi masalah kesehatan. Nah, frekuensi masalah kesehatan ini mengarah pada jumlah atau besaran masalah kesehatan yang terjadi pada suatu kelompok. Contoh, untuk lebih mudah memahami, frekuensi masalah kesehatan berupa laporan jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif menderita COVID-19 di dunia per Desember 2019. Nah, di mana angka tersebut diketahui dengan cara menemukan masalah, melakukan pengukuran masalah melalui penelusuran epidemiologi. Pokok bahasan yang kedua dalam epidemiologi adalah distribusi masalah kesehatan. Distribusi masalah kesehatan ini mengarah pada pengelompokan pola penyebaran masalah kesehatan di populasi berdasarkan keadaan tertentu. Who, siapa yang terpapar, when, di mana paparannya, when, kapan terjadi paparannya. Nah, contohnya misalnya penyebaran infeksi corona menyerang semua kelompok usia, baik bayi, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, laporan ini berdasarkan pendekatan WHO. Nah, masalah kesehatan ini menginfeksi seluruh penduduk dunia. Nah, ini mengarah pada pendekatan where. Kemudian kejadian kasus pertama dilaporkan terjadi pada akhir tahun 2019 dan berlangsung sampai saat ini. Itu mengarah pada pendekatan
when. Di samping membahas tentang frekuensi masalah kesehatan, distribusi masalah kesehatan, pokok bahasan dalam epidemiologi yang terakhir adalah determinan faktor. Nah, determinan faktor mengarah pada penyebab masalah kesehatan yang terjadi. Perlu diingat bahwa penentuan penyebab masalah kesehatan tentunya harus dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, merumuskan hipotesis penyebab masalah dari hasil penelusuran kasus berdasarkan pengelompokan tanda dan gejala. Tahap yang kedua, membuktikan kebenaran hipotesis terhadap penyebab masalah kesehatan. Nah, contohnya melalui penelusuran kajian pustaka yang mengarahkan misalnya pada pemeriksaan diagnostik tertentu. Tahap yang ketiga adalah menarik kesimpulan mengenai penyebab masalah kesehatan yang terjadi. Nah, contoh di sini kita ambil misalnya penentuan penyebab tingginya angka kematian akibat gangguan pernapasan pada akhir tahun 2019 yang dilaporkan di Wuhan, Cina. Nah, pada tahap awal berdasarkan hasil penelusuran ya disusunlah hipotesis terjadinya sesak napas sampai menimbulkan kematian karena pneumonia. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil telaah pustaka dari konsep teori yang ada terhadap faktor-faktor yang mungkin menyebabkan pneumonia tersebut, mengarahkan dilakukan pemeriksaan diagnostik. Nah, dari tahap terakhir dari pemeriksaan diagnostik, kemudian ditentukan jenis virusnya yang menyebabkan pneumonia tersebut. Nah, saat ini ilmu epidemiologi ya tentunya sangat bermanfaat dalam memetakan pola penyebaran masalah kesehatan di populasi. Nah, salah satunya adalah pemetaan sebaran infeksi COVID-19 pada masa pandemik, di mana pola penyebaran ini tentunya melalui pendekatan konsep who, where, dan when tadi. Nah, pemetaan pola penyebaran ini dilakukan melalui investigasi penelusuran kasus terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, tujuannya adalah pencegahan dan pengendalian. Nah, perlu disampaikan di sini bahwa ruang lingkup kegiatan epidemiologi adalah satu, surveillance kesehatan, dua, penelusuran epidemiologi atau penelusuran kasus outbreak atau KLB, dan yang ketiga adalah analisis masalah kesehatan. Nah, semua kesehatan tersebut, maksud saya semua kegiatan tersebut tentunya harus mampu menyediakan data dan informasi yang bersifat konsisten sesuai dengan evidence base dan konsep teori serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperoleh melalui pendekatan epidemiologi, apakah surveillance, penelusuran kasus, dan analisis masalah kesehatan, serta pengukuran epidemiologi yang lain, dapat digunakan untuk memetakan 4 keadaan masalah kesehatan. Nah, apa saja pemetaan masalah kesehatan dalam epidemiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada epidemi. Epidemi mengarah pada keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya di sini penyakit ya, yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat berada dalam frekuensi yang meningkat. Apa beda epidemi dengan pandemi? Pandemi adalah suatu keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya di sini adalah penyakit, yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat, memperlihatkan peningkatan yang amat tinggi, serta penyebarannya telah mencakup suatu wilayah yang amat luas. Contohnya di sini adalah pandemi COVID-19. Penyebarannya sangat luas, tidak hanya pada satu wilayah tertentu atau satu negara, melainkan hampir menyerang atau menularkan pada seluruh negara yang ada di dunia.
Selanjutnya ada endemi. Endemi adalah suatu keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, yang frekuensinya pada suatu wilayah tertentu menetap dalam waktu yang lama. Sedangkan sporadik mengarah pada suatu keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, yang ada di suatu wilayah tertentu, frekuensinya berubah-ubah menurut perubahan waktu. Nah, selanjutnya bagaimana peran dan pemanfaatan epidemiologi dalam bidang kesehatan. Nah, selain digunakan untuk mengidentifikasi besaran masalah kesehatan melalui pola penyebaran penyakit berdasarkan pendekatan konsep who, where, dan when pada penduduk tertentu yang akan memberikan informasi tentang kejadian epidemi, pandemi, endemi, maupun sporadik, epidemiologi juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi faktor utama atau penyebab munculnya masalah kesehatan, serta memberikan gambaran bagaimana perjalanan alamiah penyakit tersebut. Selain itu, epidemiologi juga digunakan untuk menyiapkan data dan memberikan informasi agar mempermudah penyusunan perencanaan program, pelaksanaan program, serta evaluasi keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan program yang sudah dilakukan, baik berupa pelayanan pencegahan, promotif maupun preventif, pelayanan pengobatan, maupun bentuk pelayanan yang lainnya. Oke, selanjutnya dalam slide ini mampu menggambarkan bagaimana peran dan pemanfaatan serta posisi ilmu epidemiologi dengan ilmu lainnya untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi. Nah, bersama dengan ilmu lainnya, epidemiologi ini mampu memberikan gambaran tentang frekuensi atau besaran masalah kesehatan yang terjadi, pola penyebaran masalah kesehatan di populasi melalui konsep who, where, dan when, serta mampu memberikan gambaran tentang faktor risiko atau risiko utama atau penyebab dari masalah kesehatan yang terjadi. Nah, sehingga berdasarkan pelaporan tersebut atau gambaran tersebut, maka selanjutnya pemegang program memutuskan tindakan apa yang akan direncanakan atau dilakukan untuk pencegahan masalah kesehatan, pengobatan, maupun rehabilitasi melalui pencegahan primer, sekunder, maupun tersier. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan pemakaian epidemiologi. Epidemiologi sebagai ilmu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan epidemiologi dilatar belakangi oleh tantangan zaman di mana terjadi perubahan masalah dan perubahan pola penyakit. Sewaktu zaman John Snow, epidemiologi mengarahkan dirinya untuk masalah penyakit infeksi saja dan wabah. Namun dewasa ini telah terjadi perubahan pola penyakit dari penyakit infeksi mengarah ke penyakit yang non-infeksi atau penyakit menular ke penyakit yang tidak menular. Dan epidemiologi saat ini tidak hanya dihadapkan dengan masalah penyakit semata, tapi juga hal-hal baik yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan penyakit dan kesehatan, serta masalah non-kesehatan, seperti misalnya sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa tokoh sejarah yang memanfaatkan ilmu epidemiologi dalam bidang kesehatan. Nah, pada tahun 1854 terjadi wabah kolera
di daerah Golden Square, kota London. Nah, John Snow merupakan dokter kota London, mulai mempelajari wabah yang terjadi dengan membuat spot map dari penderita diare. Nah, keadaan ini dihubungkan dengan lokasi distribusi air dari 3 sumber air minum utama yang digunakan di daerah tersebut. Nah, dia menemukan lebih banyak kasus diare di daerah yang dialiri oleh sumber air yang berasal dari pompa Broad Street dibandingkan dengan pompa lainnya. Nah, hasil pengamatannya memberikan konsep bahwa kolera adalah waterborne disease. Dari hasil penelusuran tersebut diketahui risk faktor dari masalah kesehatan tersebut adalah air yang tercemar bakteri kolera. Nah, sehingga berdasarkan penelusuran tersebut, penanganan kolera dengan cepat bisa dilakukan, yaitu menghentikan penggunaan air yang bersumber dari sumur yang tercemar. Nah, contoh lainnya, untuk mampu diketahui bahwa penyakit rubella dapat ditularkan oleh seorang ibu kepada bayi yang dikandungnya bukanlah suatu hal yang mudah. Nah, sejarah ini bermula dari tahun 1942, di mana Greg, seorang ahli mata, mengamati adanya bayi yang lahir dengan kelainan mata berupa katarak. Nah, keingintahuannya membawa dia menyelidiki lebih lanjut dengan mengumpulkan kasus atau melakukan penelusuran epidemiologi. Dia akhirnya dapat mengambil kesimpulan bahwa bayi dengan kelainan mata dan beberapa kelainan kongenital lainnya itu berkaitan dengan ibu yang waktu hamil menderita rubella. Nah, berdasarkan hasil penelusuran epidemiologi tersebut, maka pencegahan dan penata laksanaan rubella pada ibu hamil sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan pada bayi yang dilahirkan. Nah, berdasarkan 2 kasus tersebut diketahui bagaimana pemanfaatan ilmu epidemiologi untuk mengetahui faktor risiko penyakit dari zaman dahulu sampai sekarang dan dijadikan sebagai dasar untuk pencegahan, pengendalian, dan mengatasi masalah kesehatan. Nah, setelah kita memahami konsep dasar tentang epidemiologi, nah selanjutnya mari kita bahas sedikit tentang sejarah dan perkembangan epidemiologi. Nah, sejarah dan perkembangan epidemiologi sudah cukup lama dikenal atau diperkenalkan dalam dunia kesehatan. Nah, ini ada beberapa tokoh atau orang yang telah mematok sejarah penting dalam perkembangan epidemiologi. Yang pertama itu adalah Hippocrates. Dia dianggap sebagai the first epidemiologist atau ahli epidemiologi pertama di dunia, karena dialah yang pertama kali mengajukan konsep analisis kejadian penyakit secara rasional. Nah, dalam bukunya On Air, Water, and Place, dia mengajukan konsep tentang hubungan penyakit dengan faktor tempat atau geografi, penyediaan air, iklim, kebiasaan makan, dan perumahan. Dia yang memperkenalkan istilah epidemi dan endemi. Nah, selanjutnya ada Galen. Beliau merupakan ahli bedah tentara Romawi yang sering dianggap sebagai the father of experimental psikologi. Dia mengajukan konsep bahwa status kesehatan berkaitan dengan personality, type, and lifestyle factor. Nah, selanjutnya ada Thomas Sydenham. Beliau adalah orang Inggris yang sering dipanggil dengan English Hippocrates karena pernyataan beliau menghidupkan kembali konsep Hippocrates di tanah Inggris dan menambah pentingnya merinci konsep faktor lingkungan atau atmosfer dari Hippocrates
Kalau Hippocrates dianggap sebagai epidemiologi pertama, justru Sydenham dianggap sebagai the father of epidemiology. Nah, selanjutnya ada Anthony van Leeuwenhoek. Beliau adalah seorang warga negara Belanda, seorang ilmuwan amatir yang menemukan mikroskop. Beliau juga penemu bakteri dan parasit. Nah, penemuan bakteri ini telah membuka tabir suatu penyakit yang kemudian akan digunakan ya untuk menganalisis epidemiologis lainnya. Tokoh yang lainnya ada Robert Koch. Beliau adalah orang Jerman yang memberikan kesan tersendiri dalam sejarah epidemiologi, khususnya pada upaya mengidentifikasi penyebab suatu penyakit. Beliau selalu dihubungkan dengan penyakit tuberkulosis. Dalam penemuan tuberkulosis tahun 1882. Selain itu, Koch juga berperan memperkenalkan tuberkulin pada tahun 1890 yang dianggap sebagai suatu cara pengobatan tuberkulosis. Selanjutnya ada Max van Panterhoeven. Beliau adalah orang Jerman yang memberikan kesan tersendiri dalam sejarah epidemiologi, khususnya berkaitan dengan upaya mengidentifikasi penyebab suatu penyakit. Nah, untuk membuktikan jalan pikirannya, beliau tidak segan-segan memakai dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan. Dan konon beberapa muridnya bersedia juga untuk mengikuti caranya beliau menentukan penyebab dari suatu penyakit. Beliau menelan sejumlah kultur Vibrio untuk menentang teori yang sedang berkembang waktu itu, yang menyatakan bahwa penyebab kolera adalah Vibrio tersebut. Beliau ingin membuktikan bahwa Vibrio bukanlah penyebab terjadinya kolera. Selanjutnya, beliau minum segelas air berisi basil kolera. Dan ternyata memang apakah ini kebetulan atau memang tidak ada pengaruhnya, beliau tidak mengalami diare atau tidak jatuh sakit. Nah, salah satu kemungkinan yang mungkin dosis yang diminum terlalu kecil, mengingat dibutuhkan jumlah Vibrio yang banyak selama selamat atau mampu melewati asam lambung. Nah, kemudian ada John Snow. John Snow, nama ini merupakan ahli anestesi. Oke. Beliau terkenal sehubungan upaya yang sukses mengatasi kolera yang melanda London. Yang perlu dicatat di sini bahwa John Snow dalam menganalisis masalah penyakit kolera mempergunakan pendekatan epidemiologi dengan menganalisis faktor tempat, orang, dan waktu. Nah, dia juga dianggap sebagai father of field epidemiology. Nah, demikianlah pembahasan konsep epidemiologi kita kali ini terkait dengan definisi, peran, pemanfaatan ilmu epidemiologi, serta sejarah pemanfaatan ilmu epidemiologi dalam bidang kesehatan. Nah, sehingga di sini bisa saya simpulkan bahwa epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan suatu kondisi kesehatan di populasi yang bersifat khusus atau tertentu. Nah, tujuan pelaksanaan studi ini tentunya adalah pengendalian masalah kesehatan. Nah, ada beberapa poin yang perlu dipahami tentang epidemiologi, merupakan studi yang terdiri dari kegiatan surveillance pengamatan, kemudian ada pengujian hipotesis penelitian, kemudian ada percobaan analisis, sehingga dapat menjelaskan bagaimana distribusi pola penyebaran penyakit,
dan determinan penyakit atau faktor risiko utama penyebab penyakit, serta meramalkan terjadinya penyakit dan menemukan strategi yang tepat dalam mengontrol penyakit menular pada populasi. Nah, dalam epidemiologi ada juga istilah distribusi. Nah, dideskripsikan di sini menurut waktu time, orang person, tempat place, dan kelompok orang yang terkena dampak. Ada determinan, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit, baik biologi, kimia, fisik, sosial, budaya, ekonomi, genetik, dan perilaku. Dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan merujuk pada penyakit, bisa juga merujuk pada cedera injuri, kecacatan, penyebab kematian, perilaku seperti penggunaan tembakau, keadaan kesehatan yang positif, reaksi terhadap upaya pencegahan, penyediaan penggunaan layanan kesehatan. Nah, ini adalah beberapa referensi yang bisa dipakai untuk memahami lebih lanjut tentang konsep epidemiologi, tetapi kalau ada sumber lain seperti buku atau jenis jurnal yang lain dipersilahkan. Nah, pada akhir kata saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.